10 Muharram yang ini di dalam Islam sangat dimuliakan. Bahkan kita disunahkan berpuasa pada tanggal 10 Muharram karena puasanya sama dengan dihapus dosanya 1 tahun ke belakang. Karena dalam 10 Muharram itu ada satu peristiwa Karbala, sejarah tragis yang kemudian membuat kita pilu dan menangis karena cucu Rasulullah tercinta Sayyidina Husain kemudian dibunuh pada peristiwa Karbala. Maka kemudian tidak heran dalam tradisi Islam, kemudian 10 Muharram itu dianggap sebagai sebuah bulan Muharram, bulan anak yatim. 10 Muharram itu bagaimana kita kemudian melakukan muhasabah, bagaimana seorang Sayyidina Husain terbunuh dan kemudian kita empati untuk itu. Dalam tradisi-tradisi Syiah di Iran itu mereka kemudian meratap, ikut bersedih atas peristiwa itu dan melakukan upacara-upacara besar pada tanggal 10 Muharram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang untuk ketemu tahun baru 1447 Hijriah yang dalam penanggalan Jawa itu terkenal dengan bulan Suro. Satu hal yang kemudian muncul setiap bulan Suro itu banyak banyak mitos yang di dalamnya biasanya kita ada pantangan-pantangan. Nggak boleh menikah di bulan Suro, nggak boleh bepergian jauh, bahkan memulai hal-hal yang itu tidak dibolehkan. Kita akan membincangkan itu, apakah pantangan-pantangan yang selama ini kemudian dilarang kita lakukan itu sebagai sebuah fakta, atau hanya sekedar mitos yang turun-menurun, atau kalaupun kemudian itu sebagai sebuah fakta, pasti ada filosofi yang melandasi kenapa bulan Syuro itu kemudian di dalamnya kita dilarang melakukan hal-hal yang sebagaimana saya sebutkan tadi. Ketika membincangkan bulan Syuro, sesungguhnya ini upaya dari Raja Kerajaan Mataram waktu itu, Sultan Agung, yang ingin menyatukan kalender Jawa yang terkenal dengan kalender Saka dengan kalender Hijriah atau kalender Islam yang terkenal dengan kalender Hijriah. Dan tepat pada tanggal 1 Syuro tahun Alif 1555 bertepatan dengan 1 Muharram 1043 Hijriah atau 8 Juli 1633 Masehi, maka ditentukanlah penanggalan yang menggabungkan itu semua yang terkenal dengan penanggalan Jawa, ya, Suro, kemudian Sapar, Mulut, Bakdo Mulut, dan seterusnya. Dan terkenal kata-kata Syuro itu kan sebenarnya dari kata-kata Asyuro yang namanya berarti 10, kemudian orang Jawa ngambil Syuro saja, itu sama dengan sangat dimuliakan. Bahkan kita disunahkan berpuasa pada tanggal 10 Muharram karena puasanya sama dengan dihapus dosanya 1 tahun ke belakang. Karena dalam 10 Muharram itu ada satu peristiwa Karbala, sejarah tragis yang kemudian membuat kita pilu dan menangis karena cucu Rasulullah tercinta Sayyidina Husain kemudian dibunuh pada peristiwa Karbala. Maka kemudian tidak heran dalam tradisi Islam, kemudian 10 Muharram itu dianggap sebagai sebuah bulan Muharram, bulan anak yatim. 10 Muharram itu bagaimana kita kemudian melakukan muhasabah, bagaimana seorang Sayyidina Husain terbunuh dan kemudian kita empati untuk itu. Dalam tradisi-tradisi Syiah di Iran itu mereka kemudian meratap, ikut bersedih atas peristiwa itu dan melakukan upacara-upacara besar pada tanggal 10 Muharram. Dalam 10 Muharram atau tepatnya bulan Muharram, kalau di dalam Islam itu termasuk bulan yang dimuliakan atau disebutnya Ashhurul Hurum, yaitu bulan-bulan haram selain 3 bulan yang lain, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan kemudian bulan Rajab. Kita disunahkan banyak melakukan hal-hal baik karena ini tahun baru. Sesungguhnya memang bukan untuk melakukan sesuatu,
Maka disebut pantangan itu bukan untuk foya-foya mengadakan pesta besar, bepergian jauh, dan membangun rumah dan sebagainya. Tetapi filosofinya di dalam Islam, saatnya tahun baru itu saatnya wukuf. Saatnya berhenti untuk muhasabah, melakukan evaluasi dalam perjalanan hidup kita. Maka dalam tradisi suro, bahkan ada yang mengatakan ini adalah awal penanggalan dalam jagat gaib, maka pantangan-pantangan tadi kemudian disarankan untuk tidak dilakukan. Karena terpengaruh oleh hal-hal yang bersifat negatif. Tetapi kalau saya melihatnya lebih kepada tadi, ini saatnya bukan pesta, saatnya bukan bepergian, saatnya bukan membangun rumah, tapi saatnya menanya atas diri sendiri, muhasabah, mengevaluasi perjalanan hidup, kemudian menguatkan spiritualitas kita, sehingga nanti awal ini awal dengan fondasi baru yang baik, sehingga perjalanan kita selama setahun, kalau diawali dengan hal yang baik, akan kemudian diberikan kemudahan dan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan karena saking kemudian tradisi itu dijadikan mitos, ada yang mengatakan bulan Suro itu bulannya priayi. Jadi kalaupun mengadakan pesta besar, hanya orang-orang, para raja yang boleh, dan rakyat kemudian hanya mengikuti. Tetapi yang menarik di dalam bulan Suro itu terkenal dengan bulan tirakat. Kalau di dalam Islam bulan muhasabah, saatnya kita tirakat, menguatkan spiritualitas kita, menguatkan energi-energi yang ada pada dalam diri kita. Untuk apa? Untuk mengarungi perjalanan selama setahun. Maka kalau ditanyakan apakah hal-hal yang menjadi tantangan itu sebagai sebuah mitos atau fakta, maka saya melihatnya sebagai sebuah anjuran dari orang tua kita dulu. Untuk apa? Ayo mengawali bulan, mengawali awal tahun itu, jangan kalian melakukan hal-hal yang bersifat besar, foya-foya, karena ada peristiwa Karbala itu, atau kemudian melakukan pernikahan atau apa. Lebih baik melakukan tirakat dulu, melakukan proses evaluasi muhasabah, menguatkan dulu segala potensi yang ada pada diri kita, sehingga bekal kita cukup. Kalau bekal kita cukup, mengarungi setahun itu bisa menjadi lebih ringan, lebih dimudahkan, sehingga kemudian perjalanan setahun itu adalah perjalanan yang sukses. Kalau itu kita maknai, maka apa yang dikatakan oleh orang tua kita dulu, bagaimana cara kita kemudian untuk mengisi bulan Suro menjadi lebih masuk akal. Kalau ini kita lakukan sebagai sebuah perspektif, maka ayo kita jaga, kita isi bulan Muharram atau bulan Suro ini dengan tirakat, dengan riyadhah, dengan muhasabah, dengan melakukan hal-hal baik, di bulan mulia ini. Tinggalkan hal-hal yang negatif. Apa-apa hasil evaluasi kita yang belum baik, kita perbaiki, kita taubati. Yang sudah baik, kita jaga istiqomahnya. Mumpung kemudian bulan awal, di awal tahun, minta sama Allah kita tingkatkan. Sehingga apa? Sehingga ini betul-betul menjadi momentum, bukan sekedar pergantian angka, tapi momentum kita untuk hijrah, untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam segala hal. Kalau ini cara kita memandang bulan Suro atau bulan Muharram, maka segala mitos, segala pantangan, segala nasihat dari guru-guru kita, dari sesepuh-sesepuh kita itu kita bisa letakkan pada porsi yang bisa kita pahami dan kita bisa implementasikan. Itulah saya kira beberapa catatan ketika kita ingin membincangkan apakah sesungguhnya pantangan-pantangan di bulan Suro itu sebagai sebuah mitos atau sebagai sebuah pelajaran yang tersirat di dalamnya begitu banyak hal positif yang kita bisa ambil sebagai sebuah ibrah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.